Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Majlis salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan menyampaikan ulangan dari satu kisah yang terjadi pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Dalam satu kesempatan, Khalifah Umar bin Khattab sedang berada di sekitar Masjid Nabawi, Madinah, beserta sahabat-sahabat beliau. Datang dua orang putra dengan menggandeng satu orang di tengah-tengah yang tangannya terikat. Dua orang putra membawa seorang laki-laki menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Ya Khalifah, kami adalah kakak beradik membawa orang ini untuk mendapat hukuman yang setimpal atau kisas secara Islam dari keputusan pemimpin waktu itu, yaitu Umar bin Khattab. Orang ini telah menyebabkan hilangnya nyawa orang tua kami. Oleh karena itu kami menuntut kisas yang setimpal, yaitu membunuh orang yang kami ikat ini, yang kami bawa ini. Umar bin Khattab tidak serta-merta untuk menerima laporan sepihak. Beliau bertanya kepada pemuda yang lusuh itu, "Wahai pemuda, benarkah apa yang disampaikan oleh kakak beradik ini?" "Benar, ya Amirul Mukminin. Orang tua beliau kebetulan secara tidak sengaja saya lempar, terkena dan meninggal dunia." "Jelaskan kisahnya," kata Amirul Mukminin. "Bagaimana ceritanya?" "Satu kesempatan, saya sedang dalam urusan masyarakat dari satu daerah tempat tinggalnya di pedalaman menuju kota Madinah. Di tengah perjalanan dia kelelahan. Kemudian berhenti sebentar, mengikat ontanya di pohon kurma. Kemudian saya tertidur, ya Amirul Mukminin. Dalam tertidur saya itu ternyata onta ini lepas dan masuk ke kebun yang kebetulan orang tua kedua orang ini yang memiliki kebun itu. Kemudian dengan niat yang baik saya ambil batu, saya usir itu onta, saya lempar onta. Ternyata yang terkena adalah orang tua kedua anak muda ini dan meninggal dunia." "Benar, ya Amirul Mukminin, akibat lemparan saya itu orang tuanya meninggal dunia." Kalau ini ceritanya, berarti sudah benar laporan dua pemuda tadi. Dan hukumannya adalah berarti hukum kisas, pemenggalan. "Tidak apa-apa, ya Amirul Mukminin, saya menerima hukuman itu sesuai dengan ketentuan Islam, tapi berilah saya kesempatan untuk menyelesaikan urusan di kampung, urusan masyarakat, urusan keluarga saya. Saya minta waktu 3 hari, ya Amirul Mukminin. Saya akan kembali lagi kemari, bahkan ke tempat pemancingan itu." Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak mungkin bisa diberi kesempatan 3 hari, kecuali ada yang menjamin.
Adakah di antara sahabat-sahabatku ini yang berani menjamin bahwa orang ini akan kembali lagi 3 hari yang akan datang? Angkat tangan satu sahabat Rasul yang bernama Salman Al-Farisi yang terkenal itu. Dari belakang, ya Khalifah Umar bin Khattab. Nanti anak ini saya yang akan menggantikan. Amirul Mukminin mempertanyakan kembali kepada Salman. Ya Salman, ini hukumannya hukuman mati. Maukah kamu menjamin sedangkan kamu tidak mengenal orang ini? Kita satu pun tidak mengenal orang ini. Karena orang dari pedalaman yang berurusan dengan tidak apa-apa. Saya kemudian kembalilah anak ini ke kampungnya untuk menyelesaikan persoalan, menyelesaikan urusan masyarakat, menyelesaikan urusan keluarganya, dan kembali untuk menjalani hukuman mati. Setelah sampai hari ketiga, tibalah di tempat hukuman. Sebelum dilakukan proses eksekusi, Umar bin Khattab bertanya kepada anaknya, wahai pemuda, kenapa kamu kembali? Kenapa kamu mau kembali? Padahal kamu kalau tidak kembali pun tidak ada yang mengenal dan sudah ada orang menjamin. Kenapa kamu kembali? Ya Amirul Mukminin, saya kembali supaya jangan ada anggapan bahwa di antara orang Muslim itu, bahwa di tengah-tengah orang Islam itu tidak ada orang yang menepati janji. Itulah makanya saya datang, ya Khalifah Umar bin Khattab. Katin tiara beriman orang Islam itu di tempat janji. Itu dia datang untuk mengangkat nama Islam Muslim. Pertanyaan kedua kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman Al-Farisi, kamu tidak tahu orang ini, kita pun tidak tahu orang ini. Kenapa kamu berani menjamin menggantikan padahal itu nyawa? Ya Amirul Mukminin, saya menyatakan itu supaya jangan ada anggapan di dalam Muslim ini, di dalam Islam ini, bahwa tidak ada saling membantu sesama dalam hal kesulitan saudara. Saya akan dijamin kenisahan Al-Farisi. Supaya jangan ada anggapan Islam itu nggak ada saling tolong menolong, nggak ada saling membantu. Tapi dengan saya jamin anggapan itu tidak terjadi. Walaupun nyawa sebenarnya terkena. Kemudian setelah mendengar dua jawaban itu, angkat tangan salah satu di antara dua anak yang meminta dipisahkan. Ya Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab, kami berdua sudah musyawarah, abang dengan adik. Kami sudah memaafkan saudara kami itu, tidak usah lagi jadi dilakukan eksekusi. Dia menjelaskan itu. Kemudian Amirul Mukminin bertanya, kenapa kalian maafkan? Padahal itu orang tua daripada saudara berdua. Jawabannya, supaya jangan ada di antara orang Islam ini, jangan ditimpakan kepada orang Islam ini bahwa orang Islam itu tidak ada saling maaf. Kami sudah musyawarah berdua, adik dan kakak, kita maaf. Nah, majelis suku yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini di negeri ini, di republik ini, ketiga contoh yang sudah diberlakukan, yang sudah diperankan oleh para sahabat pada masa Khalifah Umar bin Khattab terasa sudah sangat tidak betul. Kita butuh pemuda lusuh yang jujur. Kita butuh pemuda
yang mau menepati janji. Kita butuh masyarakat yang mau menepati janji. Kita butuh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang mau membantu saudara-saudaranya yang sedang dalam kesulitan dengan taruhan nyawa, dengan resiko. Sekarang kita butuh itu. Dan juga kita butuh saudara-saudara kita semua. Kita pun membutuhkan orang-orang yang saling memaafkan, saling menyayangi di antara sesama muslim, di antara sesama warga masyarakat. Insya Allah, kalau ketiga contoh ini kita berlakukan di tengah-tengah masyarakat, maka kebaikan akan muncul, maka permusuhan akan jauh, maka kebersamaan akan mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang dapat saya sampaikan majelis salah satu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami yakin bahwa cerita ini, kisah ini sudah banyak